Baik, terima kasih Ketua dan Pimpinan serta seluruh anggota Komisi 12 yang saya hormati. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kita mempunyai hati dan rasa yang sama, khususnya terkait dengan listrik desa dan PPNBL. BPBL, pemasangan baru bantuan listrik itu. Bapak Ibu semua, kalau boleh jujur saya katakan, dan lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insya Allah sampai selesai menjadi kabinet sukses, kalau semua desa-desa, lurah-lurah itu semua diairi dengan listrik semuanya. Sekalipun katakanlah lifting tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di lurah-lurah itu belum dapat listrik, saya menganggap saya menteri yang gagal. Dan kita semua dalam ruangan ini menurut saya kita harus patut untuk merenungkan diri. Indonesia merdeka sudah 80 tahun. Tapi masih ada saudara-saudara kita yang belum ada listrik. Dan rasa itu pernah saya rasakan ketika saya lahir tanpa listrik. Saya sekolah SD tidak ada listrik, pakai pelita yang bangun pagi hitam. Dan saya mendapat vitamin besar dari Bapak Ibu semua anggota Komisi 12 untuk bagaimana bisa kita mewujudkan dan kita menuntaskan agar saudara-saudara kita belum ada listrik semua bisa mendapat fasilitas listrik untuk seluruh Indonesia. Dan ini menurut saya adalah bagian daripada amanat konstitusi dan sebagai wujud daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu apa program yang kita lakukan? Itu pemasangan baru. Mana dirjen listriknya? Itu sekarang berapa ratus ribu 2026 berapa? Itu berapa? 200 apa 300 ribu? Naikkan menjadi 500 ribu. Karena ini atas permintaan daripada teman-teman Komisi 12. Nanti kita minta teman-teman Komisi 12 juga untuk membantu kami dalam agar program-program itu mencapai sasaran. Karena bapak-bapak yang punya rakyat, bapak-bapak yang tahu dapil, ya, jadi saya minta supaya kita sinkronisasi agar itu bisa. Itu pemasangan langsung ya. Itu kita geser anggaran lain, fokuskan untuk listrik desa. Ya. Yang kedua Bapak Ibu semua, target kita sampai dengan 2029 sisa dari 5.700 tambah 4.400 itu sama dengan 10.000 lebih. Sekarang 2025 kita selesaikan 15.116. Sisanya itu kita akan programkan tahun ini. Saya kemarin baru habis rapat dengan Menq, dengan Mensesnek atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. Bapak Presiden berpikir dan memerintahkan kepada saya untuk membuat program lebih. Mudah-mudahan anggaran kami disetujui. Kalau itu disetujui, maka kita prioritaskan kepada daerah-daerah 3T dan tadi penambahan 4T. Ya, tadi teman saya dari Sulsel, Bapak dari Sulsel, dari Jambi, itu kalau dibilang bahwa 70% wilayah itu laut, saya kebetulan lahirnya itu di Pulau Banda, di Maluku, itu 80% wilayahnya itu laut. Sudah nggak ada minyak tanah, kapal susah pula. Jadi saya tahu betul penderitaan itu. Dan kita akan mendorong program PLTS. Jadi anggaran kami dapat, kami akan dorong program PLTS agar daerah-daerah, kampung-kampung atau pulau-pulau yang susah kita datangi kalau ombak itu cukup pakai PLTS. Dan insya Allah ini kita lakukan. Bila perlu kita kayak itu, kayak apa namanya? Kabupaten apa tadi? Pangkep. Dan bupatinya bersedia untuk menerima. Tidak usah bupatinya, yang penting Bapak saja. Siap Pak Patri. Kalau bupati itu udah sering pasti datang juga ke kantor, tapi kalau rakyat kan urusan anggota DPR. Gitu. Siap Pak Patri. Itu yang pertama, menyangkut dengan urusan listrik. Jadi ini betul-betul menurut saya adalah hal harus kita tuntaskan. Kita tidak pingin, saya sempat beberapa kali saya katakan bahwa tidak pernah kita membayangkan suatu saat anak-anak di desa-desa yang nggak ada listrik sekarang ini, kita nggak pernah tahu
suatu saat mereka jadi apa? Mungkin mereka jadi presiden, menjadi anggota DPR, menjadi jenderal. Karena apa? Saya sudah pernah merasakan. Saya lahir di kampung gak punya mimpi jadi menteri SDM. Gak punya mimpi jadi ketua umum Golkar. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan perjuangan mengantarkan ke saya seperti ini. Jadi kalau saya dari kampung aja bisa seperti itu, mungkin generasi kita ke depan mereka akan jadi presiden Republik Indonesia suatu saat. Nah ini ungkapan ketulusan saya ya. Jadi kalau program bela rakyat Pak, sesungguhnya memang basis saya di situ. Saya kalau tidur di AC itu nggak bisa Pak, karena lama miskin gitu. Ya jujur aja, saya di rumah itu tidur di AC nggak bisa dingin Pak. Saya biasa tidur di para-para tempat kalau di Papua itu Kakak Alfons yang para-para tidur di situ, itu lebih nyenyak saya. Saking lama miskinnya. Jadi dan saya tidak ingin saudara-saudara saya juga masih merasakan hal seperti itu ketika saya menjadi menteri di bidang energi. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Gunnar menyangkut dengan data neraca, tolong disiapkan ya Pak ya, neraca untuk minyak. Tapi begini, saya mau sampaikan begini, definisi yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo itu adalah pertama adalah kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi. 4 tema itu mempunyai definisi yang berbeda-beda. Agar tidak terjadi multi interpretasi, maka izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kalau ketahanan energi itu sekarang ketahanan energi kita itu cuma 21 hari storage kita. Idealnya dalam konsensus internasional 3 bulan. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus bangun storage. Storage ini tidak hanya persoalan crude, tapi juga persoalan produk BBM yang tadi Pak BBG sampaikan itu. Apakah kemudian begitu sudah ada ketahanan energi terus swasembada energi? Tidak. Itu 2 hal yang berbeda. Satu menyangkut dengan kedaulatan energi. Jadi ketahanan energi, kedaulatan energi. Energi yang dimaksudkan, kemandirian energi. Kemandirian yang saya maksudkan itu yang tadi Pak Bambang menyampaikan. Bahwa seluruh produk-produk BBM yang kita konsumsi itu ada industrinya dalam negeri, ada refinery-nya.